Bahkan Imam Zarnuji, Burhanuddin Zarnuji itu dalam kitab Ta'limut Ta'alim dia mengatakan, dan wajib bagi santri untuk mempelajari ilmu hati seperti ilmu benci, marah, hasad dan lain sebagainya. Dia tuh sudah ilmu hati tapi menyuruh untuk ilmu hati lagi, karena dia khusus yang berkenaan dengan santri ke gurunya ataupun santri pas belajar dan lain sebagainya. Makanya ada tazkiyatun nafas yang khusus. Lah, terus juga ada tazkiyatun nafas yang khusus lagi seperti wasiat Imam Abu Hanifah ke muridnya Syekh Yusuf bin Khalid As-Samti. Itu tazkiyatun nafas tapi khusus untuk santri pas pulang ke kampungnya. Jadi ada adabnya pas santri pulang kampung dan sebagainya. Yang ada di depan kita ini Bughyatul Ikhwan fi Riyadhatis Sibyan. Itu juga kitab tazkiyatun nafas yang khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk anak yang belum balik. Jadi dari usia, kalau nanti kita baca kitab ini, adab-adab yang ada di kitab ini itu bisa diaplikasikan, atau bahkan mu'alif mengatakan agar diaplikasikan ke anak kita atau anak didik kita. Jadi ini nggak hanya untuk orang tua nanti ya, tapi untuk qayyim. Qayyim itu ibu, nenek, orang tua, kakek, guru, ustadz, ustadzah, ataupun pemerintah. Karena pemerintah itu kalau di fikih Islam dia punya kewajiban untuk mendidik. Nah, jadi kalau di kitab ini untuk usia berapa mulai bisa diaplikasikan? Untuk usia ketika muncul yang namanya tamyiz. Ketika anak sudah mulai bisa berpikir, seperti bisa membedakan antara tangan kanan, tangan kiri, membedakan antara nasi dengan kerikil misalkan, membedakan antara atau muncul rasa malu, ya kan? Rasa malu ini kan biasanya muncul dini, ya. Nah, ketika sudah muncul rasa itu atau masuk ke usia tamyiz, maka kitab ini sudah mulai bisa diaplikasikan. Nah, ini kitab ini membahas tentang adab-adab seorang anak yang wajib diberikan oleh qayyimnya. Kita menggunakan istilah qayyim lebih umum daripada ayah dan ibu. Mulai dari usia tamyiz, kita anggap saja 5 tahun lah, sampai usia sebelum balik. Jadi ini objek kitab ini, genrenya jenisnya kitab adab, objeknya anak usia sebelum tamyiz sampai sebelum balik. Kemudian khitabnya ditujukan kepada qayyim, orang tua, kakek, nenek ataupun yang mewakilinya. Itu inti kitab itu seperti itu. Akan tetapi walaupun kitab ini itu objeknya seperti itu dan khitabnya ditujukan ke qayyim tadi, tapi terkadang itu kalau kita untuk diri sendiri itu masih relevan juga. Walaupun kita sudah tidak mumayyiz lagi, bahkan fauqal balik, karena sudah balik dan sudah punya anak yang tamyiz, bahkan mungkin hampir balik. Jadi untuk kita juga untuk tadabbur, untuk tazkiyah itu juga masuk juga, ya, juga masuk juga. Kemudian poin selanjutnya, kitab ini hanya ringkas sekali, terdiri dari 110 bait, ya, 110 bait. Dan asli dari kitab ini, nah ini pentingnya, asli dari kitab ini itu adalah di bab Riyadhatun Nafsi dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dan di bab Riyadhatun Nafsi itu ada bab Riyadhatus Sibyan, ada bab Ta'dibus Sibyan. Lah, imam pengarang kitab ini namanya Imam Muhammad Ar-Romli. Jadi kalau kita pembelajar fikih Syafi'i itu biasanya ada 2 imam besar. Jadi kalau kita di tradisi kita ya, tradisi pondok pesantren ataupun santri, syaikhain kalau kalangan sahabat itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Syaikhain
Kalau kalangan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhain kalau di ilmu fikih itu setiap madhab ada syaikhainnya. Kalau di fikih Syafi'i Imam Ibnu Hajar Haytami sama Imam Muhammad Romli. Nah, Imam Muhammad Romli inilah yang memiliki kitab yang berjudul yang terkenal sekali Nihayatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Minhaj ini bisa dikatakan kalau di pengajian kitab-kitab fikih dia matan terakhir yang diajarkan. Setelah itu santri disuruh mencari, menulis Bahtul Masail, meneliti di kitab-kitab yang besar seperti Al-Um dan lain sebagainya. Nah, kitab Minhaj ini punya Imam Nawawi, disyarah oleh Imam Romli yang menazamkan atau mensyairkan kitab Riyadhus Sibyan ini. Beliau ulama di akhir abad ke-10, Imam Romli. Adapun kitab Riyadhus Sibyan ini, yaitu sudah ada yang menerjemahkannya di bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan, dan juga ada syarahnya yang nanti bisa jenengan semuanya murajaah pas sampai ke dalamnya masing-masing, yang berjudul Simtul Iqyan. Itu karangannya Syekh Abdullah bin Ahmad ya Baswedan, seorang ulama Yaman di abad ke-13. Berarti antara pengarang dengan pensyarah 3 abad ya, 3 abad. Nah, jadi itu ada buku yang berjudul Simtul Iqyan, Syarah Bughyatul Ikhwan fi Riyadhus Sibyan. Tetapi nanti ketika jenengan membuka syarah itu PDF-nya juga ada ya. Jadi tidak usah beli. Kalau beli 100.000 agak mahal ya. Tapi kalau PDF modal kuota minta juga bisa, wifi seperti itu ya. Jadi silakan nanti bisa diperluas pembahasannya ketika kita murajaah. Kemudian juga kitab ini dulu pernah kami baca dengan ustadz kami, kalau tidak salah 2 atau 3 kali, karena memang nazamnya ini salis ya, nazamnya itu sangat bagus sekali. Bagus itu dalam artian kalau dilakukan itu ataupun dihafalkan itu gampang. Kemudian mufradatnya juga tidak susah, dan syarahnya pun walih, bahasanya insyaallah tidak jelimet ya, bukan ilmu nahwu atau ilmu shorof yang banyak istilah-istilah yang perlu berpikir. Ya ini perlu berpikir juga, tetapi berpikirnya tidak sampai ngantuk insyaallah. Baik. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nazim rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu wa anna ajma'in. Qal, bait yang nomor 1. Alhamdulillahi waliyil hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusydi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau seluruh pujian itu bagi Allah. Alif lam ini untuk istighraq, artinya seluruh. Seluruh pujian itu bagi Allah. Lillahi waliyi artinya pemilik. Alhamdi, pemilik pujian atau yang paling pantas untuk dipuji, karena segala kenikmatan itu pada aslinya nisbat hakikinya kepada Allah. Adapun ketika kita berterima kasih ke sesama kita karena ditolong, dibantu, dan itu memang diperintahkan juga, tetapi itu sebagai perantara. Artinya orang yang kita terima kasih itu dia adalah perantara Allah untuk membawa rezekinya kepada kita. Tetapi pujian yang hakiki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wali sahibi alhamdi, pujian. Muwaffiq artinya adalah pemberi taufik. Apa artinya taufik? Taufik artinya adalah qudratu khalqi ta'ah 'alal 'abdi. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya untuk berbuat ketaatan, itu artinya Allah memberikan taufik. Maka yang harus selalu kita minta kepada Allah adalah taufik. Ya, karena kita ini bisa jadi secara sebab, secara wasilah kita ini sudah bisa melakukan ketaatan, tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Allah tidak menginginkan kita berbuat ketaatan.
Mungkin karena kita takabur, iktimat sama diri kita, iktimat sama otak kita, iktimat sama hati kita, akhirnya Allah belokkan ke yang tidak kita inginkan. Makanya kita selalu meminta taufik. Wabillahi taufik, wabillahil hidayah. Hanya kepada Allah, hanya di dalam Allah, ya. Hanya dari Allah taufik dan hanya dari Allah itu hidayah. Maka taufik itu artinya qudratu khalqi ta'ah. Muwafiq artinya pujian bagi Allah yang memberikan taufik. Khalqi artinya makhluk. Kita manusia ataupun jin. Karena jin juga mukallaf. Kita juga mukallaf, al-insu wal jin. Maka yang memberikan taufik kepada manusia dan jin, kepada hambanya, kepada makhluknya. Likulli rusdi muwaffiqil khalqi li artinya ila, kepada, ya. Likulli rusdi artinya ila kulli rusdin. Ar-rusdu artinya adalah ketepatan, atau bisa kita katakan rusdu itu hidayah, yang memberikan taufik kepada makhluknya kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang baik. Nah, ini alhamdulillah ikhwanil kiram, membaca bismillah atau menuliskannya, membaca hamdalah atau menuliskannya, membaca sholawat atau menuliskannya, ini ulama-ulama menjadikan dia sebagai wajib sinai. Kewajiban, bukan wajib fikih ya, tapi wajib sinai. Jadi orang sebelum khutbah, orang sebelum ceramah, orang sebelum ngajar, guru sebelum taklim, kita sebelum nulis tulisan, nulis surat, nulis buku dan sebagainya, itu disunahkan untuk memulai dengan bismillah, ya, untuk memulai dengan hamdalah, untuk memulai dengan sholawat kepada Nabi dan taslim kepada Nabi, keluarganya dan para sahabat. Sehingga apa? Sehingga berkah. Sehingga berkah. Ini penting sekali, ya. Bahkan kalau guru-guru kita menambah lagi dengan mendoakan mu'alif kitab, dengan mendoakan guru yang menjadi wasilah kita memahami kitab itu, dengan mendoakan syarah kitab yang kita pakai, ya. Itu penting sekali, ya. Itu adab. Bahkan dinukil dari Imam Nawawi bahwasanya beliau setiap kali berangkat ke sekolah, kalau bahasa kita, bahasa dulu mungkin berangkat ke gurunya, mondok ya. Kalau bahasa kita berangkat sekolah, itu beliau selalu bersedekah. Ini marojiknya ini kalau tidak salah di Muqaddimah Majmu', karena itu kitab adab ya. Beliau mengatakan gini. Jadi beliau bersedekah atas nama atau pahalanya diberikan kepada gurunya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma astur aiba muallimi. Ya, fa innahu qalla an yanjua talibu wa qad dhanna bi muallimihi su'a. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi dia bersedekah, kemudian dia berdoa, karena bersedekah itu kan amal soleh. Setelah beramal soleh kan doa itu mustajab. Seperti setelah sholat berdoa, setelah baca Quran berdoa, setelah membaca Asmaul Husna berdoa. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, tutupkanlah dariku aib guru saya. Kenapa? Karena jarang santri itu yang dapat berkah atau dapat ilmu yang bermanfaat apabila dia tahu aib gurunya, kemudian dia membicarakannya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adab, dan ini juga santri itu sebelum, atau kita sebelum baca buku itu minimal kita mengirimkan doa. Ya, mengirimkan doa kan nggak ada khilaf. Ya. Kalau mengirimkan Fatihah mungkin ada khilaf, walaupun saya ngirim Fatihah ke guru saya. Tetapi paling nggak kita mengirimkan doa. Bahwasanya misalkan kita baca kitab Abu Suja, ya, kita berdoa Allahumma gfir warham wa'afu wa'afi lil imam Abi Suja. Nggak sampai 30 detik. Tapi itu tetap ada efeknya tetap. Kita takzim dengan kitab. Ya, karena segala yang kita ucapkan itu sebenarnya hasil dari hati kita. Ketika hati kita itu menghormati, ketika hati kita itu takzim, ketika hati kita itu ya ta'adab, itu akan keluar dalam bentuk sikap.
baik dengan menunduk, baik dengan menjaga buku itu, baik dengan mendoakan. Karena semua yang ada di efek af'al maupun akwal ini kan karena hati sebenarnya. Semuanya kan dari hati. Maka munasabah alhamdulillahi walil hamdini hamdalah. Kemudian sebelum nazam dimulai dengan bismillah, itu juga disunahkan bagi kita semuanya ketika sebelum taklim, sebelum taklif, sebelum tadris, sebelum ceramah, khitabah, ataupun membaca buku untuk diri sendiri, itu untuk mengucapkan itu semuanya. Kemudian bait yang kedua, alalladzi bihi alaina an'ama. Alhamdulillahi waliyul hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusdi alalladzi bihi alaina an'ama. Alalladzi an'ama alaina bihi. Nah, aslinya gitu ya. Jadi pujian kepada Allah, pemberi pemilik segala pujian, pemberi taufik ke jalan yang lurus, atas apa yang Allah nikmatkan kepada kita, atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Alalladzi bihi alalladzi an'ama alaina bihi. Ya, an'ama alaina bihi. Jadi atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Hamdan ini dinamakan maf'ul mutlak. Alhamdulillahi hamdan, seperti itu. Jadi kalau kita mau bentuk aslinya alhamdulillahi hamdan. Ya. Alhamdulillahi hamdan waliyil hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusdi alalladzi an'ama alaina bihi. Ya. Jadi pujian bagi Allah, hamdan ya ummul arda turron wasama. Turron artinya jami'an. Yang mana pujian ataupun sifat-sifat kesempurnaan Allah itu menyeluruh baik bumi maupun langit dan melebihi itu semua. Artinya ini pujian, Mas. Artinya yang mana pujian bagi Allah itu atau sifat-sifat kemuliaan Allah itu menyeluruh efeknya di langit, di bumi, dan di mana-mana. Ini untuk mubalaghah saja, ardu wasama. Tetapi tidak terbatas di ardu wasama, bal fawqas sama'i wa tahtal ardi. Jadi turron itu jami'an. Kemudian kita masuk ke bait selanjutnya. Yang ketiga tentang sholawat. Setelah hamdalah, bismillah, sholawat. Thumma sholatu ba'da ma qulna bih. Kemudian sholawat ba'da, setelah ma qulna bihi, setelah apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan? Bismillah, hamdalah. Kemudian sholawat setelah apa yang kita katakan, yaitu bismillah dan hamdalah. Kemudian setelah kita bismillah, setelah kita hamdalah, kita bersolawat. Ya. Thumma sholatu artinya sholawat Allah. Kadang dalam Quran dikatakan innallaha yusolli, malaikatahu yusolli. Terus kita juga nusolli. Apa maknanya sholawat itu? Banyak sekali, ada sholawat dari Allah kepada Nabi, ada sholawat dari malaikat kepada Nabi, ada sholawat dari kita kepada Nabi. Artinya apa? Sholawat dari Allah kepada Nabi artinya semoga rahmat Allah menyertai Nabi. Itu sholawat dari Allah, itu artinya rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu sholawat dari Allah kepada Nabi artinya rahmat. Kemudian kalau sholawat dari malaikat kepada Nabi, itu artinya malaikat memohonkan maghfirah kepada Allah untuk Nabi. Kalau ada yang tanya, Nabi itu qad ghufiralahu, dosanya sudah diampuni, yang dahulu dan yang akan datang. Terus dimintakan maghfirah itu untuk apa? Untuk raf'id darajat, untuk mengangkat derajat Nabi, menambah pahalanya. Karena kaidahnya al-kamil yakbalut takmil.
Orang yang sempurna itu bisa ditambah kesempurnaannya. Karena yang sempurna nggak bisa sempurna lagi, artinya kesempurnaannya di batas paling sempurna, dan nggak bisa nggak sempurna, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selain itu kamil yakbalut takmil. Makanya istighfar malaikat kepada Nabi itu mengangkat derajatnya Nabi, bukan karena Nabi melakukan dosa. Kemudian kalau sholawat dari kita, dari hamba kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kita mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan kebaikan. Maka dalam pembahasan akidah, ya, dalam kitab-kitab akidah, ulama-ulama selalu mengatakan gini: sholawat dari manusia ke Nabi artinya mendoakan Nabi. Emang doa kita itu berpengaruh untuk Nabi, karena Nabi paling sempurna, ya kan? Emang Nabi butuh doa kita? Apakah Nabi mengambil faedah dari doa umat-umatnya? Apakah mengambil faedah? Dalam kitab akidah sering dikatakan, tetapi kata ulama akidah di situ, tetapi pembahasan ini hanya dibahas di majelis taklim saja. Ya, jadi kalau secara rojih, secara tahqiq, itu ulama mengatakan sholawat kita kepada Nabi, doa kita kepada Nabi, itu selain pahala buat kita karena kita disuruh bersolawat, tapi Nabi juga mendapatkan manfaat dari doa itu sehingga derajat Nabi naik. Tetapi ulama itu pada takut dianggap gak sopan kalau mengajarkan depan orang awam, mengajarkan di halayak rame yang artinya orang yang macam-macam, terus mengatakan Nabi itu mendapat manfaat dari doa kita. Ini kayak gak sopan sekali. Justru kita yang dapat manfaat dari bersolawat kepada Nabi. Justru kita yang bermanfaat karena Nabi didatangkan mengajarkan Al-Quran dan menjelaskan Quran dengan sunnahnya. Tetapi secara keilmiahan itu doa kita sampai kepada Nabi. Sholawat itu kan doa sampai kepada Nabi, dan kita juga mendapatkan faedah bersolawat tadi. Tetapi tidak diucapkan sering-sering kayak gini karena nanti dianggapnya Nabi membutuhkan doa kita, kayak enggak sopan kayak gitu. Jadi tadi jarang itu disebut pembahasan itu karena makomil adab, makomnya adalah adab, seperti itu ya. Kemudian thumma salatu, kemudian semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Nabi setelah kita bismillah dan hamdalah, ala nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi. Wa alihi artinya sebenarnya al itu kan keluarga. Tetapi ulama seperti Imam Nawawi mengatakan kalau alun Nabi disebutkan dalam makom doa seperti ini, kan dalam makom doa ini, semoga sholawat Allah kepada Nabi dan semoga sholawat Allah kepada keluarga Nabi. Nah, artinya keluarga Nabi disebutkan dalam makom doa. Ini artinya siapa? Artinya adalah setiap orang yang beriman, termasuk kita semuanya. Jadi kalau kita pas ngajar, ustadz pas ngajar, kita pas ngajar ceramah, orang pas ceramah itu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Alih itu artinya semua orang beriman, karena makomnya adalah doa. Tetapi kalau makomnya misalkan pas fikih, alun Nabi nggak boleh menerima zakat fitri dan zakat mal, itu khusus hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib saja. Tapi kalau keluarga Nabi pas doa, kita semuanya, kullu mu'minin wa mu'minatin, ya, kullu mu'minin wa mu'minatin. Wa sahbih, sahbih adalah sahabatnya, semuanya sahabat Nabi, ya. Dan ini juga termasuk syiar ahlu sunnah, memulai pengajian, memulai tulisan dengan bersalawat kepada Nabi, keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Bait keempat, ya, ini
Bait keempat mulai masuk ke dalam buku kita, ya. Wa ba'du artinya amma ba'd. Ya. Namanya faslul khitab. Itu juga amma ba'd itu kalau kita nulis ceramah itu juga wajib, bukan secara fikih kalau enggak dosa, wajib secara istilah, secara adab ceramah ataupun menulis, ya. Amma ba'd. Wa ba'du fatta'dibu lissibyani min awwalin nashwi atamusyani. Amma ba'd, maka sesungguhnya at-ta'dibu lissibyan. Takdib itu artinya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya memperbaiki jiwa menuju ke akhlak-akhlak yang mulia. Memperbaiki jiwa menuju akhlak-akhlak yang mulia. Riyadatun nafsi ila mahasinil akhlaqi wa makarimiha. Ya. Melatih jiwa untuk menuju akhlak-akhlak yang mulia. Itu namanya takdib, tarbiyah. Ya. Wa ba'du, sesungguhnya tarbiyah bagi sibyan. Sibyan ini kalau secara lughah itu adalah anak dari lahir sampai sebelum balik. Sibyan, ya. Ketahuilah bahwasanya tarbiyah bagi anak sebelum balik min awalin nashwi itu artinya nas'ah, dari awal pertumbuhan, ya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya tanpa terkecuali diberikan Allah taufik untuk mengamalkan kitab ini untuk kita dan dzurriyyah kita, ya. Jadi takdib kepada sibyan dari awal pertumbuhannya, awalin nas'ati, dari awal pertumbuhannya, atamusyani, itu adalah perkara yang sempurna. Artinya itu adalah keadaan yang paling pas. Paling pas, ya, keadaan yang paling pas seperti itu, ya. Kemudian Tayyib. Jadi disebutkan di sini ada faedah, ya, saya nukilkan ke antum. Nanti kalau disyarah halaman 64 di syarah Sahih Bukhari, ya. Adab yang dimaksudkan adalah adab kepada Allah, adab kepada nabinya, adab kepada Quran, adab kepada ilmu, adab kepada ulama, ya. Adab kepada orang fakir dan miskin, ya. Itu macam-macam adab, itu nanti bisa antum buka di syarah halaman 65. Ya, nyatet nanti kelamaan tinggal tulis saja 65. PDF-nya nanti kita share, ya. Jadi ini ada perkara penting, ya, yang guru kami ceritakan ke kami. Jadi gini, guru kami menceritakan bahwasanya beliau ketika masih kecil itu sudah sering diajak sama ayahnya, dibawa ke rumahnya ustadznya, ke rumah para ulama untuk ikut majelis sama'ul hadis, ya. Jadi kalau yang kita tahu mungkin di daerah kita ini majelis hataman Quran, walaupun itu pun nggak banyak, ya. Majelis zikir, ada lagi majelis kalimah thayyibah. Ada kalau di Arab itu namanya majelis sama. Jadi dia biasanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, atau kalau di rumah-rumah para ulama itu di setiap bulan ada, setiap minggu ada, hari apa tertentu itu syekh setelah maghrib, setelah asar misalkan duduk terus membacakan hadis Rasulullah, baik itu Bukhari, Arba'in Nawawi dengan sanad sampai ke Rasulullah, membacakan saja kayak membaca Quran, kemudian didengarkan saja, nggak ada syarah. Syarahnya paling kalau ada cerita yang menarik, yang lucu, yang tarbawi, pengalaman hidup gurunya diceritakan. Tetapi setelah itu baca lagi. Lah, majelis sama hadis atau menyimak hadis itu biasanya guru kami menceritakan, orang tua kami itu biasanya ketika kami kecil itu sudah mulai membawa kita ke majelis-majelis simaan hadis, ya.
Terus nanti di majelis itu biasanya ayah saya bilang gini, coba tolong rapikan sandalnya ustadz kamu, syekh. Kalau di kita ya kiai ustadz lah. Tuh, itu ada ustadz datang, rapikan sandalnya. Jadi sejak kecil digitukan. Ya. Bahkan kalau guru kami yang lain, ada namanya Syekh Musaid, itu ulama besar Sudan, umurnya sudah 70 ke atas, muhaddits ya. Kalau guru kami mensifati sebagai barokatus Sudan, berkahnya Sudan, karena beliau sanadnya tinggi sekali. Itu justru sejak kecil malah sama orang tuanya ditaruh di ulama untuk ditarbiyah sampai balik. Ya. Nah, jadi ini adab yang bagus sekali ya ketika kita ini punya dzurriyyah atau kita sendiri bahkan ya. Itu bersama alim, orang soleh ya, nggak harus alim, orang soleh, kemudian mengkhidmah ya, mengkhidmah itu sesuatu yang sangat bagus sekali ya. Kalau nggak bisa ya orang tua lah minimal, orang tua kita khidmah seperti itu ya. Itu karena apa ya, khidmah itu meringkas banyak sekali adab yang ada di ta'lim muta'alim. Jadi gini, untuk mengamalkan yang ada di ta'lim muta'alim, di kitab adab, itu tuh berat. Tapi lewat jalur mengabdi itu lebih ringkes. Karena orang itu kalau mengabdi, itu dia sifatnya itu akan tawadhu, sombongnya akan dikuras. Dia gak akan sombong, gak akan inilah. Orang itu kalau udah tawadhu ya sudah. Inti santri ataupun pencari ilmu itu kan gimana dia biar tawadhu, merasa bodoh terus sehingga bisa diisi ilmu baru, tidak merasa pintar dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, makanya khidmah ini salah satu pintu yang apa ya, yang sangat mujarab untuk riyadhatun nafsi, untuk menghilangkan takabur. Nah, salah satu yang untuk anak-anak adalah mereka dibawa untuk khidmah kepada para ustadz ataupun kiai ataupun ulama. Itu salah satu caranya, sejak kecil dibawa ke mereka seperti itu. Ya, ini pengaruh seperti itu. Ya, makanya fatadibu lisibyani min awalin nashwi, dari mulai awal masa pertumbuhan. Nah, ada yang bertanya mungkin, Ustaz, awal masa pertumbuhan ini tuh dari sejak usia berapa? Artinya dari anak usia berapa? Tentu kalau secara boleh dan afdolnya dari usia kecil berapapun itu baik sekali anak kita itu diajak dengar Quran, dengar hadis, dengar pengajian, dengar dan sebagainya ya. Tetapi yang lebih ditekankan lagi adalah ketika sudah mulai usia tamyiz, sudah 5 tahun, itu harus sering dengar Quran, dengar hadis, dengar ulama, suhbah sama ulama. Itu harus sering. Makanya min awwalihi, min awwalin naswi, awal pertumbuhan, itu syarah Syekh Baswedan ya, itu mengatakan dari mulai munculnya tamyiz, dari mulai bisa berpikir, yaitu berarti umur 5 tahun tadi atau 6 tahun lah, seperti itu ya. Jadi itu syarahnya seperti itu, syarahnya ya. Min awwalihi atammu syani, ay akmalu sya'ni, jadi sempurna, pas, seperti itu. Kemudian bait nomor 5, berkata Imam Ramli rahimahullahu ta'ala ya, di nomor 5 Syekh ingin menjelaskan asal dari buku ini. Makanya beliau juga tidak melupakan jasa dari mana beliau mengambil referensi dari nadhom ini, karena nadhom ini diambil dari Imam Ghazali ya, Hujjatul Islam, seperti itu. Sampai-sampai ada ulama Yaman bilang gini, Sayyidu al-Anbiya Muhammad ibnu Abdullah, Sayyidu al-Fuqaha Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i, Sayyidul Musannifin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ya. Jadi ini salah satu pujian-pujian ya, yang memang Imam Ghazali ini luar biasa ya, Tabibul Qulub ya. Bisa dikatakan kitab Ihya itu memang resep-resep kesehatan hati itu banyak sekali di sana. Maka ini
Makanya ada pujian juga ya. Ada pujian juga. Ini pujian ini saya sampaikan min babil istiqnas. Istiqnas itu min babi ya santai-santai aja. Ya nggak terlalu bercanda tapi jangan dianggap serius ya. Jadi beliau mengatakan lokana hunaka mu'jizatan ba'dal Quran lakanal ihya. Kalau ada mukjizat dalam Quran itu ihya. Tentu ini saya katakan istiqnas, jangan diambil serius. Nanti apa? Artinya ihya itu banyak sekali faedahnya seperti itu loh. Ya ini cuma untuk menyebutkan fadilah Imam Ghazali gitu loh. Beliau hujjatul Islam. Imam Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala mengatakan al-imamul hujjah, hujjatul Islam. Ya. Waqad bidzaka dan telah bidzaka tentang itu apa? Tentang takdim, tentang tarbiyah. Imam Ghazali menyinggung tentang tarbiyah anak-anak ini. Dan telah tentang tarbiyah telah disinggung Sharrah al-Ghazali. Imam Ghazali telah mentasrih, telah menyatakan tentang tarbiyah. Yang mana Imam Ghazali itu adalah Bahrul Ulum, ya, lautan ilmu, shadiqul maqal, dan beliau adalah orang yang terpercaya dalam perkataannya. Itu beliau telah menyinggung tentang takdim. Ya, kemudian kita masuk ke bait ke-6. Terus Al-Ghazali ini ya daerah ya namanya Ghazalah. Daerah Iran sebenarnya ya. Daerah sana, bukan Arab. Bait ke-6 wahatha. Hatha itu artinya raghaba wa akada. Hatha itu artinya menyuruh dengan sangat. Menghasung ya, menghasung. Bukan memasung ya, menghasung. Dan Imam Ghazali menghasung dengan sangat fi Ihya Ulumuddin, di bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin ala qiyamil ahli bil banini, akan kewajiban ahlun. Nah, ahlun ini kalau dibaca terjemahannya jelas orang tua. Tapi yang dimaksud bukan orang tua saja. Qayyim, nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Qayyim, zaujun, zaujatun, ummun, jaddatun, jaddun, hakimun, ustadzun, mudarrisun, muhafizun, itu semuanya qayyim. Ya. Dan Imam Ghazali telah menghasung di dalam Ihya Ulumuddin akan ya ditekankannya kepada para ahli untuk mengawasi, untuk mengurus qiyam di sini. Qama yakumu ala, artinya mengurus, mendidik, agar mendidik ahli terhadap anak-anaknya bil banin, tentu bil banin wal banat. Karena nazom ini nanti kalau ditulis semuanya kan nggak bisa dinadakan nanti, nggak sesuai dengan timbangan atau wazan ya. Wa hatta fi ihya'i ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini wal banati, kedawat. Ya, dicukupkan bil banini saja, maksudnya dan juga banat. Maksudnya dan juga banat. Seperti itu di Ihya Imam Ghazali menyinggung itu. Makanya karena singgungan Imam Ghazali dianggap sangat urgent, penting, sama Imam Romli dinazomkan. Kenapa nazom? Orang Arab itu kalau menghafalkan dengan nazom bisa dinadakan, itu seneng, enak, mudah dihafal. Dan anak-anak itu mudah ngapalkannya, apalagi dilagu-lagukan. Lah, sama ternyata di Indonesia pun juga sama ya. Nazom-nazom itu sesuatu itu kalau dinadakan itu orang itu asik. Nah, itu sudah fitrah ya, seperti itu. Ya. Wa hatta fi ihya'i ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini ya. Ala qiyamil ahli bil banini. Kemudian bait ke-7 li anna ta'dibas sabi fi sigharih ziyadatun li hadhihi fi kibarih. Di sini Syekh menjelaskan ahamiyah. Apa pentingnya
memperhatikan pendidikan anak sejak usia dini. Karena mendidik anak kecil di usia yang masih kecil, ziyadatun li hadhihi, itu akan menambah hadhihi, nasib. Hadzun artinya nasibun ataupun masa depannya lah. Masa depan anak itu fi kibarih, pas besar. Itu akan menambah nasib baik anak itu dibesar. Artinya menambah kecerahan masa depan anak tersebut. Ya. Yanalu fi dzaka. Ya. Yanalu yang mana anak itu, sobi itu fi dzaka, di usia gedenya nanti al-hududul wafirah. Al-hududul wafirah artinya ya, nasib itu jamaknya apa? Nasib jamaknya apa, Ustaz? Hah? Nasib. Nasaib. Ya. Kita terima untuk sementara ya. Nasaib. Ya. Nasib ya. Jadi hudud itu hadun. Jamak dari nasib tadi. Hadun jamaknya hudud. Artinya ketika seorang bayi itu ditakdib sejak kecil, itu pas dewasanya nanti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang wafirah, yang kathirah, yang banyak. Warahatad dunya, dan kenyamanan di dunia, wa khairal akhirah, dan kebaikan di akhirat. Jadi itu intinya. Jadi yanalu fi dzaka ay fi kibarih al-hududul wafirah, dibacanya wafirah pakai sukun ya, walaupun wafirata warahatad dunya wa khairal akhirati. Tapi kalau tati itu kan enggak cocok akhirannya, maka nanti enggak enak kalau mau ngapalkan. Untuk anak-anak ini, untuk anak-anak dihafalkan bagus sekali. Yanalu fi dzakal hududul wafirah warahatad dunya wa khairal akhirah. Seperti itu. Kemudian di sini ada faedah bagus sekali ya. Jadi Imam Baswedan ya, yang mengarang syarah Riyadhus Shalihin itu, beliau mengatakan gini. Di bait ini secara umum Imam Romli mengatakan kenapa kok penting takdib di usia dini. Kemudian Imam Baswedan menambahkan dan ditekankan, akhlak itu kan banyak banget ya. Ada jujur, ada berani, ada sidq, ada sober, ada muraqabah, ada apa. Tapi tentu itu kan nggak semuanya itu masuk ke nalarnya anak kecil, ya kan? Nggak semua itu masuk ke nalar anak kecil. Apalagi definisi-definisi nggak masuk ke nalar anak kecil, ya. Tapi Imam Baswedan ini memberikan kita ini nasihat yang masuk akal sekali. Gini, beliau mengatakan gini, yang yahsunu minhu ma'adzalik, yang paling penting untuk ditekankan bagi anak kecil itu akhlak baik macam apa? Akhlak baik tentang kasih sayang dan tidak sombong. Nah ini kan bisa, misalkan anak kita ya nakal sama temennya, kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh tinggi hati, kamu jangan seperti itu. Kan sombong ini kan bisa karena nukari, ngerebut barang, itu kan takabur kan aslinya kan. Artinya dia merasa tinggi, merasa lebih ini dan berani dan sebagainya. Nah itu dua hal ini akhlak yang mulai ditanamkan sejak tamyiz itu adalah rendah hati dan kasih sayang, menyayangi yang lain. Itu kata Imam Baswedan. Ya ini alhamdulillah kita dapat kunci jawaban ini kan. Karena kalau baca Ihya itu akhlak baik itu ada berapa? 20 makom. Makomus sabri, makomul muraqabah, makomu. Nah ini yang mau diajarkan ke anak kecil yang mana? Ini kan bingung. Lah Imam Baswedan udah ngasih solusi tawadhu sama kasih sayang. Nah, itu melingkas banyak hal. Kemudian di sini juga disebutkan oleh ulama Yaman, namanya Syekh Muhammad Zain Sumaid Al-Alawi. Ya. Beliau mengatakan gini, kita min hinis sigar wa ayamis siba wa nahnu natalahaf ala talabil ilmi wal khair. Ini saya cuma menekankan ibarat ini untuk menguatkan yang tadi, kisah dari guru-guru kami tadi, di mana sejak kecil dibawa oleh orang tuanya di majelis simaan Al-Quran, di majelis simaan
hadis itu ternyata memiliki pengaruh. Karena memang tidak bisa dipungkiri, sifat anak kecil itu bukan berpikir, bahkan nggak bisa berpikir kecuali yang ringan-ringan. Tapi dia taklid kan, dia meniru, apa saja ditiru. Baru apa yang dia tirukan itu akan jadi memori. Lah memori ini ketika mulai dia murohik, mendekati balik, kemudian buluk, ini mulai memori itu tuh membuahkan sebuah pemikiran. Maka terkadang pemikiran rusak seorang anak muda tidak melulu itu karena pas di masa muda. Bisa jadi kumpulan memori-memori jelek ketika bersama orang tuanya selama masa kecil, itu menjadi memori. Ya ketika besar itu dia simpulkan semua itu memori itu dari keyakinan. Karena berpikir kritis. Itu kan ketika mulai balik itu kritis. Tapi ketika kecil ya bertanya saja tapi berpikirnya nggak dalam. Banyak nanya tapi nggak berpikir dalam, nggak sampai tahlil, berpikir dan sebagainya. Ya, umumnya seperti itu. Makanya penting sekali ya agar selalu dibawa kepada para ulama tadi. Kemudian bait yang nomor 9. Nah, ini baru tadi dikatakan di bait sebelumnya alal ahli. Nah, tafsiran dari ahl itu ada di nomor 9 ini. Di nomor 9 ini tafsir dari bait yang sebelumnya yang membahas tentang ahl tadi. Siapa makna ahl yang wajib mentarbiyah itu siapa? Tentu ikhwah kalau kita bahas tentang tarbiyah dalam makna hadonah, artinya siapa yang berhak hadonah ketika orang tua pisah, itu pembahasannya bukan di tazkiyah tapi di fikih ya. Orang tua pisah, orang ibu dan ayah pisah, anak masih kecil, siapa yang berhak? Yang berhak ibu. Ya, setelah ibu nenek, setelah nenek baru ayah, setelah ayah baru kakek, setelah kakek baru saudaranya ibu dan sebagainya. Itu urutannya bukan di pembahasan sini ya, tapi pembahasannya di Hah? Oh ya, jelas belum? Ya kan? Baru kalau yang itu pembahasannya di fikih. Ya. 9 disebutkan qala rahimahullahu taala fayambaghi likulli jadin wa abi wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi li'annahu amanatun indahum wa qalbuhu yakbalu ta'dibahum. Fayam bagi, yang bagi di sini artinya bukan sunnah. Kalau di perkara yang wajib memberi makan anak, memberi minum anak, menjaga dari yang berbahaya, ya, mengajarkan inti-inti dari agama, baik iman, baik fikih, baik akhlak, itu wajib. Kalau yang diwajib wajib, kalau yang disunah ya sunnah. Fayam bagi likulli jadin wa abi, kakek, masuk di dalamnya nenek juga. Karena dalam hadonah, dalam tarbiyah itu kalau ada syariat Islam yang berlaku, itu ada syaratnya. Ya. Syarat seorang hadin, seorang yang mengasuh anak itu harus muslim, nggak boleh kafir. Artinya kalau orang tua salah seorangnya kafir, maka dikasih yang ke muslim. Harus hur, merdeka, nggak boleh budak. Terus harus afif. Apa itu artinya afif? Tidak pelaku dosa besar. Makanya kalau ada sengketa anak antara suami istri pisah kemudian sengketa anak, kalau di hukum Islam, kalau salah satunya ada yang ghairu afif, misalkan naudzubillah ya, yang perempuannya misalkan selingkuh misalkan, nggak boleh, nggak mendapatkan hak adonah karena ghairu afif, dikasih ke ayahnya. Ya, jadi Islam merdeka, afif, adil itu tidak pelaku dosa besar dan tidak istiqomah melakukan dosa kecil. Nah, itu hadin ya, seperti itu. Maka
Siapa saja yang punya hak untuk mentarbiyah itu abjad, ketika nggak ada ayah, atau ketika ayah ada tapi naudzubillah ayah ini pelaku dosa besar, ayahnya ini misalkan fasid, maka pindah ke jad, atau pindah ke atau pindah ke jaddah, atau ke pakdi, paklik, ya seperti itu. Wa abi atau wal ummi wa qayyimil hakimi. Qayyimil hakim, ya, apa itu qayyimil hakim? Bagian khusus yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengurusi tentang anak-anak. Ini harusnya ada seperti itu. Kenapa kok kita wajib melakukan takdim tadi, para hadirin sekalian? Kenapa kita wajib? Li'annahu, karena sobi itu amanatun, titipan. Artinya fuqaha ataupun ulama mengatakan seakan-akan Allah itu memiliki, bukan seakan-akan, memang Allah itu memiliki barang dititipkan ke kita. Di mana barang itu kalau nggak kita jaga, nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Li'anna sobiya amanatun, amanah indahumu, amanah bagi ayahnya, amanah bagi ibunya, amanah bagi kakek neneknya, dan amanah bagi khalifatul muslimin. Ya. Wa qalbuhu yakbalu ta'dibahumu, dan hati anak itu juga fitrahnya anak itu menerima ditakdim. Gak ada kok anak usia 5 tahun protesnya udah kayak anak usia 18 tahun. Intinya nganut. Ya, gak nganutnya tuh gak nganut karena, bukan karena protes nanti sore udah berubah lagi, bukan karena mangkal, bukan karena dendam, ya karena marah nanti hilang lagi, diberikan jajan udah hilang lagi. Artinya hatinya itu menerima takdim. Jadi wa qalbus sabiyyi yakbalu ta'dibahu. Nah, kemudian seorang ulama kontemporer namanya Syekh Muhammad Babib, beliau mengatakan innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walad an walidih. Ulama mengatakan Allah itu akan menanyai dulu orang tuanya tentang apa yang dia berikan kepada anaknya, sebelum menanyai anaknya tentang apa yang orang tua berikan kepadanya. Jadi intinya hisab kita itu sebagai orang tua itu dulu, ya, lebih kedepankan. Kemudian ada faedah bagus sekali, ya. Ini ibarat ini ada di kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nanti kalau di Maktabah Samilah catat aja kata-kata itu langsung keluar insyaallah. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum. Ini yang lebih tersindir sebenarnya saya karena laki-laki, ya. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibaril aba. Kebanyakan anak itu rusak pendidikannya itu dari sebab ayahnya. Kenapa? Wa ihmaluhum lahum, karena ayahnya itu meremehkan, membiarkan anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim, dan ayahnya meninggalkan taklim ke anaknya faraidodini wa sunnanahu, kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigoron, ayahnya telah menghancurkan anaknya di masa kecil. Akhirnya ayahnya pas masa tua juga tidak mendapatkan faedah dari anaknya. Artinya gak dapat bir dari anaknya, gak dapat apa lawan katanya durhaka itu, bakti
tidak mendapatkan bakti dari anaknya. Ini ibarat ini sangat segini ya, sangat sangat ini sekali, menggetarkan sekali ya. Kebanyakan anak, aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil abai wa ihmali abai lahum wa tarki ta'limil abai lahum faraiduddin. Nah, ini bisa nanti antum buka-buka lagi ibarat ini di kitab Tuhfatul Maudud. Kalau disyarah di halaman 74. Simtul Iqyan halaman 74. Li'annahu amanatun indahumu wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke bait yang nomor 11. Ya. Yang mana ini mulai Syekh menukil apa yang dikatakan Imam Ghazali di Ihya, tapi dalam bentuk nadoman, siiran. Wal ummu libniha, bacanya libniha ya, bukan li ibniha. Wal ummu libniha tuhaddid bil abi zajran lahu anil khana wal la'ibi id qalbuhu kasam'atil maksurah mujawharun yakbalu kulla surah fayambaghi lahum bi ayyu awidu auladahum fi'latu qaliyus adu. Ya, wal ummu ya, dan ibu bagi anaknya tuhaddid bil abi. Jadi jangan main terus. Nanti ayah tahu, nanti abi tahu loh nanti. Nah, itu. Jadi peran ayah itu seakan-akan yang vital-vital ya. Jadi tidak banyak marah, tapi sekali tanbih itu di waktu yang pas. Tapi ibu ini yang mengawasi, seakan-akan ayah itu memberi aturan, nanti ibu ini yang menjalankan ya, seakan-akan seperti itu. Jadi ibu itu bagi anaknya tuhaddid, memberi peringatan bil abi, dengan nama abi. Kamu jangan main terus kalau pagi-pagi gini, siap-siap sekolah, nanti abi tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kemudian zajron lahu, zajr itu sebenarnya artinya adalah mengusir dengan suara, mengusir dengan ancaman, tapi bukan itu maksudnya di sini. Zajron itu artinya tanbih. Ya. Untuk mengingatkan anak dari apa? Dari al-khona. Jadi ini penting sekali ikhwah. Sejak kecil dini anak kita harus dijauhkan dari khona. Al-khona artinya al-fuhsyu. Al-fuhsyu artinya sesuatu yang saru. Sesuatu yang saru. Sesuatu yang saru. Melihat aurat perempuan, laki-laki, melihat pacar-pacaran, ya, itu harus dijauhkan sejak tamyiz. Maka jangan sampai ya di HP itu melihatnya TikTok yang joget, ya, TikTok yang menari-nari, itu khona namanya. Khona artinya fuhsh. Ya. Walaibi, al-laib di sini karena Syekh tidak mengingkari laib, dan nanti akan kita bahas di bait nomor sekian puluh ya. Bahkan akan dikatakan wa kathratut ta'limi mautul qalbi. Ya, seperti itu. Jadi Syekh juga menganjurkan permainan. Nanti akan ada babnya itu. Karena kathratut ta'lim katanya mautul qalbi. Ya. Tetapi di sini artinya apa? Laib di sini apa? Al-laib yang mana membuat dia capek, nggak bisa mengerjakan yang lain. Hanya laib daiman. Laib daiman. Selalu bermain terus. Ya, seperti itu. Nah ini ibu di sini kan sering membersamainya karena ayahnya mungkin kerja. Ya. Ini yang pokok adalah bagaimana tadi menghilangkan kelebihan mubalaghah dalam main sama fahish. Fahish ini nggak boleh sama sekali.
fahisha ini. Nah, di zaman sekarang itu saya kira sangat sulit ya. Itu tantangan kita semua. Ya. Melihat apalagi HP ya, HP tontonan sekarang kalau kita baca sekarang kan media TV itu kan sudah nggak hanya ini ya, nggak hanya TV. Sekarang ada TV online seperti kartun-kartun gitu, Netflix, video itu semua kalau kita lihat di para mufakir peneliti itu unsurnya sekarang sudah LGBTQ semua. Disisipkan di sana unsur homo, unsur lesbian, unsur zina, unsur hak asasi manusia menurut mereka, artinya perempuan laki-laki harus sama, ya, feminisme dan sebagainya itu sudah mulai dimasukkan ke kartun-kartun. Ya. Makanya ini sangat berbahaya sekali ikhwah, dan nasihat di bab 11 ini sangat visioner sekali. Nasihat yang ditulis Imam Ghazali di abad ke-4, dinazamkan di abad ke-10, tapi ternyata kejadian yang luar biasanya ada di abad kita sekarang. Jadi mulai usia tamyiz, mubalaghah dalam laib dan fuhash itu harus menjadi pokok perhatian. Sebabnya kenapa? In qalbuhu kasam'atil maksurah. Syam'ah itu artinya lilin, tapi bukan artinya lilin itu. Lilin artinya kayak yang malam tuh, malampet ataupun lilin-lilin yang bisa dibentuk. Artinya hati anak itu seperti lilin, dimasukkan di gelas ya jadi bentuk gelas, dimasukkan ke botol jadi bentuk botol, dimasukkan ke ke tempatnya jadi tempatnya. Yang penting dibentuk apapun jadi. Itu seperti lilin al-maksurah as-safiyah, seperti lilin yang lilin yang bisa dibentuk apapun itu, lilin yang masih sofi, masih mudah diuak-uak, mudah dirubah-rubah. Il-qalbus sabi kasyam'atil maksurah mujauharun, dan dia itu adalah mutiara. Kalau kita buka di kamus, mujauhar artinya adalah perhiasan. Bisa diartikan juga mujauhar ini adalah emas batangan. Karena emas itu ada sabikatun, ada madrubun, ada huliun. Sabikah itu emas batangan, madrubun itu emas yang sudah jadi uang perak, uang lingkar itu dinar. Kalau perak dirham. Terus huliun emas yang sudah jadi gelang dan sebagainya. Lah, hati anak itu dipermisalkan seperti lilin yang bisa dibentuk apapun, dan juga dipermisalkan seperti emas yang bisa dibentuk gelang, bisa dibentuk kalung, bisa dibentuk cincin, bisa dibentuk apa, juga bisa dibentuk apapun. Yang balukulla surah, menerima bentuk apapun itu. Ya, ini falsafah cara berpikir seperti ini itu harus selalu tertanam ya, bahwasanya anak kecil itu nerima bentuk apapun. Jadi asalnya itu mudah diatur, jadi asalnya itu mudah diisi seperti itu. Ini harus menjadi keyakinan kita. Fayambaghi lahum bi ayyu awidu auladahum fi'latu qaliyus adu. Maka hendaknya tadi ya, poin besarnya menghindari fahish dan menghindari mubalaghah dalam bermain. Terus sekarang poin selanjutnya di bait 13, maka hendaknya bagi orang tua ataupun yang ngasuh itu membiasakan auladahum fi'latuqa liyus adu, membiasakan ketakwaan. Ini dijelaskan ya di dalam syarah nanti, bahwasanya Syekh mengatakan bahwasanya anak ketika sudah tamyiz, walaupun belum wajib sholat, harus sudah dimulai sholat, dimulai wudu, dan kadang-kadang di bulan Ramadan puasa. Terus diajarkan zina haram, pacaran haram, pencuri haram,
ghasab haram, itu hal-hal itu disebutkan. Nanti akan disebutkan juga di syarah ya. Jadi agar membiasakan sholat, thaharah dan puasa walaupun bolong-bolong ataupun cuma sampai zuhur. Kemudian yang haram ijma, zina, mencuri, ghasab, mengambil hak orang lain, itu harus selalu dikatakan. Ya. Fayambaghi lahum bi ayyu awidu auladahum fi'latu qali yus'adu. Ini bait nomor 13. Kemudian bait nomor 14 ya. Kemudian bait nomor 14, wa awwalul asya yal hadanah li'annahu ma'ahlihi pakai sukun, li'annahu ma'ahlihi amanah. Ya, awal yang menjadi kewajiban orang tua baik ayah ataupun ibu kepada anaknya dinamakan hadanah. Hadanah itu definisinya kalau di fikih tarbiyatu man la yastaqil bi umuri nafsihim anfusihim. Mentarbiyah orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Itu definisi hadanah. Tarbiyatu man la yastaqilu bi umuri anfusihim. Mentarbiyah orang-orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu namanya hadanah. Dan kewajiban yang pertama-tama ya bagi para orang tua adalah hadanah. Tarbiyatu hadanah tadi. Li'annahu ma'a ahlihi amanah. Ya, jadi di sini ada faedah ya. Seperti disyaratkan bahwasanya ayah ibu itu harus menjaga muru'ah, syafaqah, memiliki kasih sayang, siyanah. Siyanah itu awas dengan anaknya. Iffah, tadi sudah disebutkan afif ya, tidak orang tuanya tidak fasik. Jadi maka kita sebagai orang tua harus selalu menjaga poin-poin ini. Muru'ah, syafaqah, siyanah, iffah, adalah. Ya, karena poin-poin ini mungkin ketika suami istri itu akur nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika nanti ada sengketa terus melibatkan hakim, maka yang tidak memiliki muru'ah atau syafaqah atau siyanah, iffah itu nanti hak pengasuhannya dicabut. Kalau ada sengketa seperti itu, ya, makanya li'annahu walidha syurita fihi syurutun taqtadil muru'ah, syafaqah, siyanah, kal'ifah dan sebagainya. Jadi ini hadanah. Kemudian bait nomor 15 ya. 15 ini mungkin nanti akan kita lihat di kita nggak terlalu umum, tapi di Arab ini sangat umum sekali ya. Fayam bagi irda'u kulli tifli, tadi khona walaib, kemudian hadanah, kemudian sekarang adab selanjutnya fayam bagi irda'u kulli tifli salihatan biqauliha wal fi'li takul halalan min la minal harami fattabu qalu tabi'ut ta'ami. Ini ajib. Orang Arab itu kalau keluarga-keluarga yang ulama, keluarga-keluarga orang soleh itu biasanya ya, walaupun mungkin dia punya istri ya, tapi dia terkadang ketika melihat kemungkinan untuk menemukan perempuan yang soleh, yang afif, yang dibadiah, walaupun istrinya dia juga baik, terkadang dia memberikan anaknya itu untuk disusui kepada perempuan yang soleh ya. Solihatan ya. Maka
hendaknya anak itu disusukan ke perempuan yang soleh biqauliha wal fi'li. Solih itu artinya al-qaim bihuquqillah. Orang yang menunaikan hak-hak Allah itu dinamakan soleh. Bisa dinyalakan lampunya di sini. Solihah itu atau soleh itu adalah menunaikan hak Allah. Ya. Bagaimana perempuan yang soleh di sini? Takul halalan la minal harami fattabu qalu tabi'ut ta'ami. Karena tabiat itu mengikuti halal haram yang dimakan. Tapi bagi kita, kalau menurut saya bagi kita warga Indonesia ya, yang sangat tidak biasa memberikan anak kita ke orang lain, solusinya berarti kita sebagai ayah dan ibu harus hati-hati makannya. Jangan makan yang syubhat, apalagi syubhat atau makruh, apalagi haram. Itu solusinya di situ. Karena apa? At-tabu tabiat. Jadi tabiat jelek itu terkadang sering juga disebabkan karena makanan haram. Bahkan kalau di Zubat dikatakan wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa maujil yut'alu. Orang kalau ada yang berbuat taat tapi makannya, minumnya, pakaiannya haram, itu kayak bangun bangunan di atas air. Ya setiap dibangun kena ombak, nggak bisa jadi-jadi. Artinya nggak diterima amalannya. Ya. Bahkan dikatakan di sini oleh Imam Ghazali ya, fayataharra lirradha'ah wal hadanah al mar'ah as-salihah allati ta'kulul halal falabanul hasil minal haram idza waqa'a as-sabiyyu minhu in ajanat tinatuhu minal khabir. Jadi hendaknya mencari perempuan soleh yang makan halal. Karena susu apabila dari makanan haram, maka nanti tanah ataupun bakal ataupun tabiat dari bayi itu akan terpatri, akan terbentuk menjadi tabiat yang jelek. Sulit dikasih kebenaran. Sudah pengen berbuat ketaatan tapi maksiat lagi. Sulit pengen berbuat ketaatan. Itu bisa saja terjadi. Ya, seperti itu. Makanya ini masalah penting sekali. Kemudian ada perkataan para ulama mengatakan gini, kul ma syi'ta famithlahu ta'mal washab man syi'ta famithlahu takun. Terserah ente makan apa, tapi ente gak bisa mengingkari perbuatan ente itu akan sesuai dengan apa yang ente makan. Ente mau ahli tahajud tapi makan haram, gak bisa. Maka dikatakan kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Makan apa aja terserah, tapi perbuatanmu itu gak akan sesuai dengan keinginanmu. Kamu akan terus niat azam berbuat taat, tapi keluarnya nggak akan taat. Keluarnya nggak akan taat, nggak akan bisa, karena antara keinginan dan jawarnya nggak nyanda, karena tadi makanan yang haram tadi. Kul ma syi'ta famithlahu ta'mal washab man syi'ta famithlahu takum. Dan bertemanlah dengan terserah, dan kamu akan jadi seperti yang kamu lazimi temanmu. Oh, saya pengen jadi hafid, saya pengen jadi ini. Gak apa-apa saya berteman dengan orang nakal, karena saya cerdas, saya tetap akan jadi hafid. Terserah, silahkan, gak mungkin. Kalau sekarang teman itu definisinya lebih luas. HP juga teman. Lazimi saja HP sampai sehari 6 jam, 7 jam, 8 jam. Saya akan jadi alimah, faqihah. Saya akan jadi mufaqafah ini. Tapi temannya sama HP, sama Instagram, sama Twitter, sama YouTube dan sebagainya, tetap berat, tetap sulit. Ya. Jadi ini kayak istilah orang Arab, kayak man
lam yastahi fa'al ma tasya'u gitu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Seperti itu. Ya. Jadi makan terserah, kamu akan jadi kamu akan berbuat seperti apa yang kamu makan. Dan bertemanlah dengan terserah, kamu akan menjadi seperti yang kamu temani. Ini kaidah penting banget ini. Tentu ini bermanfaat bagi anak kita dan diri kita juga. Ya, dalam memilih pertemanan. Karena ini nggak bisa dipungkiri, bisa jadi gitu ya. Kita menganggap mungkin tarbiyah itu adalah taklim saja, tapi kan Syekh Romli memberikan pemahaman lain. Pemahaman yang Syekh Romli berikan ke kita tentang tarbiyah anak itu sangat komprehensif, mutakamil. Jadi menyambung dari pemilihan makanan harus menjaga halal. Itu dan dari sisi orang tua, anak nggak bisa menolak, ya kan? Artinya anak bayi itu kan nggak bisa. Saya mau yang halal saja, Umi, ya nggak bisa. Itu kan dari orang tuanya. Berarti tarbiyah itu adalah sesuatu yang mutakamil, yang saling melengkapi. Jadi sisinya variabelnya itu nggak hanya ngajar ke anak, tapi orang tua untuk dirinya sendiri mencari makanan yang halal. Itu kan berarti tugasnya orang tua ya, ayah dan ibu. Anak nggak punya ikut campur di situ. Nah, jadi kalau anak sulit gara-gara ketika besar, ketika diajar kok sulit, ini bisa jadi gara-gara kita. Kemudian pertemanan, kul masita famithlahu ta'mal washab man sita famithlahu takun. Pertemanan itu kalau masih kecil itu juga orang tua. Karena anak itu kalau tidak boleh keluar rumah, itu yang nggak bolehnya orang tua. Terus anak terserah itu ya orang tua. Anak kecil kan disuruh ngalut, dilarang juga ngalut, ya kan. Nah, maka kayak masalah surbah ini itu dari unsur orang tua. Jadi ini penting sekali ya, bahwasanya kitab ini mubarak walaupun kecil, tapi mengajarkan kita sebenarnya falsafah dalam tarbiyah Islam yang lebih integrasi dan komprehensif, lebih menyeluruh. Bahwasanya dari sisi orang tua harus mencari yang halal. Dari sisi yang orang tua itu dari kecil harus mengajarkan rahmat, mengajarkan tidak sombong. Terus main itu harus ada batasan. Ya, jadi tentang main harus ada batasan. Kemudian tentang yang saru, ucapan itu harga mati nggak boleh, itu harus ditanbih sejak kecil. Kemudian mencari teman, ini adalah juga urusan kita. Mencari teman itu, ya masalah makanan ini juga anak nggak punya urusan di situ. Karena anak mau makan apa yang nyuapin kita. Ya ini kira-kira 7 poin. Ya, 7 poin ini kira-kira adalah fikrah amah yang bisa kita sampaikan di di sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengambil 16 bait. Wa qabla kita tutup, kita berdoa kepada Allah, semoga para guru kita, para muallif, para syurah itu selalu Allah berikan rahmat dan maghfirah. Kemudian untuk kita semuanya, semoga kita semuanya yang hadir di sini tanpa terkecuali diberikan taufik, diberikan hidayah Allah untuk mampu menjaga amanah dzurriyyah, untuk mampu menjaga amanah dzurriyyah, dan semua kita diberikan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin.